sahabatku semua dimanapun berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan dalam segala urusan. Alhamdulillah pada kali ini saya sampai lagi di kampung di Sukabumi. Ini kebetulan sahabat-sahabat saya sedang kumpul, jadi katanya punya beberapa cerita mistis. Saya bilang yaudah kita buat konten aja untuk mengisi kekosongan waktu, sekaligus semoga bisa menghibur sahabat-sahabatku semua dimanapun berada. Oke, silakan Kang Cici cerita. Ini beliau namanya Kang Cici Hermawan, katanya punya cerita mistis karena di kampung ini memang masih kental ya. Jadi keadaannya ya masih seram, keadaannya juga di banyak kebun, banyak kuyuk. Jadi begini, waktu pulang dari habis habis apa? Mingguan. Mingguanan. Jadi habis pengajian mingguan di masjid. Habis mingguanan ya, kalau orang sini mah disebutnya kan yang pakai bahasa Sunda aja lah. Nah, santos abdi di masjid ya, kan lewat pulang lewat itu walungan, ada jembatan. Di tengah-tengah jembatan itu saya lihat ke bawah ada yang berbaju putih begitu ya, sedang duduk begitu. Ya, saya kira orang yang buang air besar ya kan, situ kan biasa buang air besar gitu kan. Ya. Pas saya lihat-lihat lagi, kok mukanya nggak ada gitu. Saya kan kalau takut langsung lari. Pas saya lari di tengah-tengah jembatan serasa ada yang saya tendang. Kaget, saya kaget. Ya lari lebih kencang lagi sambil mas-masan apa gitu. Mahegak. Iya, mahegak. Oh ya. Iya, jadi Kang Cici mengalaminya di sini di kampung ini ya. Gak jauh dari sini. Iya, jadi kalau Kang Cici Hermawan ini yang mengalami masih di kampung ini gitu. Jadi saya pun memang pernah mengalami hal tersebut di kampung ini. Jadi di sini kan, di bawah sini kan ada sungai, di atasnya ada kebun gitu. Saya waktu itu pas pulang dari Jakarta ke kampung, ceritanya karena saya malam itu kalau di Jakarta kan ya enaknya di depan rumah gitu ya. Jadi memang jarang tidur kalau malam. Makanya pas pulang ke sini malam-malam sekitar jam 11 itu kebetulan kan paman saya punya pancingan gitu. Makanya jam 11 saya mancing gitu di sungai ini. Pas saya sedang mancing itu ada yang nyubit saya dari belakang. Saya kaget. Ada yang nyubit saya. Pas saya tengok ke belakang itu nggak ada. Nah, lama-kelamaan sekitar 15 menitan lah. Jadi kan saya mancing begini. Di depan, tiba-tiba di depan batu itu saya ngelihat sesosok nenek-nenek. Dari situ saya panggilin kan. Saya juga memang sudah ngerasain sih energinya ya, energi makhluk astral gitu. Energi makhluk astral. Jadi ya sekalian aja saya uji nyali di situ di sungai itu malam-malam itu. Nah, itu saya ngambil batu, saya lempar tuh. Itu larinya itu cepet. Suara ayam, anak ayam. Nah, dari situ udah saya langsung pulang ke sini ke rumah gitu. Nah, pas saya pulang ke rumah itu ya sekitar jam 12-an kurang lah. Jam 12-an kurang. Itu saya mau sekalian sholat ini ya, sholat malam gitu ya. Karena saya belum tidur jadi mau sholat taubat apa sholat hajat gitu kan. Nah, kebetulan kan di rumah ibu saya ini toiletnya ada dua, di depan satu, di luar satu. Jadi saya ke toilet luar. Nah, di situ ada yang ini, ada suara nenek-nenek gini suaranya.
kenapa kamu tadi lempar saya? Jadi bahasa Sunda nama tadi kunaon manting urang gitu kan, Maledog. maledog. Jadi kalau bahasa Sundanya begitu, kalau bahasa Indonesianya kenapa kamu lempar saya tadi gitu kan. Saya nggak ngejawab gitu. Itu jelas saya dengar, saya wudhu aja. Wudhu biasa sholat. Nah kejadiannya itu besok malamnya itu sekitar maghrib itu ibu saya, bapak saya semuanya itu mencium bau bangkai, bau busuk, bau bangkai gitu kan. Sehari 2 hari gitu nyampe masuk ke gudang beras ya, gudang padi itu bau bangkai. Dan bangkai itu dicari itu ya takutnya ada bangkai tikus ya, bangkai anjing nggak mungkin nih. Bangkai tikus takutnya itu nggak ada. Airnya kan nyampe makan juga bau bangkai, pokoknya bau bangkai lah, mau tidur juga nggak nyaman gitu kan. Menyengat banget. Nah di situ saya juga penasaran itu karena bangkai tersebut tidak ada, dan saya mencium bangkai tersebut memang dibarengi dengan aura mistis, aura negatif gitu. Itu saya ngerasain aura negatif. Di situ saya coba untuk bertawasul ya, terus ya aurodan dengan ngaji gitu. Saya pakai media air dengan air garam gitu ya, air dicampur pakai garam, terus saya siramkan ke semua penjuru rumah gitu kan. Nah di situ saya siramkan itu sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam pas jam 12 lebih terus saya dengar ada suara yang nangis. Yang nangis tuh persis suara nenek-nenek tersebut. Suara nangis, akhirnya saya keluarkan dari rumah saya itu ke sungai itu nggak jauh. Saya lihat sosok nenek-nenek yang sedang menangis, ngomong begini, kamu katanya asalnya ngelempar saya, sekarang kamu siram saya dengan air garam perih. Saya tuh lihat sosok nenek-nenek itu mukanya tuh rusak gitu, kayak dengan kakinya ini borokan gitu loh, borokan. Ya besoknya saya nanya ke sepuh di sini, kayak paman saya, Mang Haji, katanya memang ada katanya makhluk di sini yang memang dari dulu orang banyak dinampakin sama makhluk tersebut. Jadi ada sesosok makhluk yang memang makhluk astral itu, nenek-nenek yang wajahnya rusak kayak kebakar gitu ya, sama kakinya gitu. Nah dari situ kayak ada suara di belakangnya. Ini nggak apa-apa, kita cerita aja. Jadi karena memang kejadiannya di sini gitu ya. Nah besoknya setelah itu dia kabur gitu. Nah kan saya tuh nyimpen mobil di atas. Jadi ke rumah saya ini nggak masuk mobil. Jadi saya waktu itu nyimpen mobil di sana di pinggir jalan dekat bambu ya, dekat bambu. Nah karena memang waktu itu setelah nenek-nenek tersebut keluar dari rumah saya, mungkin merasa terusir ya, merasa dendam apa gimana saya juga nggak tahu. Besoknya saya ngecek mobil gitu, karena memang waktu itu lagi genting banyak maling kendaraan. Nyampe tetangga saya juga ada yang hilang mobil dan sebagainya. Nah saya tuh tidur di mobil sama keponakan saya gitu, tidur di mobil sekitar tengah malam. Terus saya lagi tidur itu, lagi ngantuk, ada yang goyang-goyang mobil saya gitu, digoyang-goyang. Nyampe ponakan saya lagi main game itu loncat, si Ai loncat, lagi main game loncat, mau lari. Saya bilang mau kemana, ada yang goyang-goyang mobil katanya. Lu masuk lagi, masuk. Nah masuk, saya diam aja, tidur lagi. Di situ ada yang goyang-goyang lagi, katanya kamu sudah lempar saya, sudah siram saya. Terus itu saya lihat sosok nenek itu, tapi waktu itu jadi ada dua sosok.
Jadi selain daripada nenek itu, saya juga ngelihat ada sosok perempuan yang bawa bayi, tapi bayinya kayak mati, kayak boneka gitu. Kayak boneka itu, wah luar biasa lah itu, luar biasa. Nah besoknya ya saya saya tanyain ke orang di sini ya, apakah ada kejadian waktu itu gitu kan? Ya katanya memang di dekat pohon bambu yang saya nyimpan mobil itu katanya dulu entah kapan gitu, bulan berapa, tahun berapa, katanya ada seorang perempuan yang memang meninggal dunia karena dia bunuh diri sedang hamil. Katanya begitu, mitos atau apa saya nggak tahu, tapi yang saya alami memang menurut cerita orang sini. iya gitu, yang saya alami pokoknya itulah gitu sahabat. Jadi begitu Mas Cici. Saya juga sih ada lagi nih Mak, pengalaman teman-teman saya yang waktu itu suka nongkrong di jalan, kan nongkrong di pinggir jalan itu sampai tengah malam. Tengah malam kan warung itu bukanya tuh 24 jam gitu ya, di warung di atas sana gitu. Pas sudah tengah malam teh kan pada tidur, ada seorang teman saya tuh yang bangun, katanya dengar suara kelapa kuda gitu, sama itunya, sama apa, kereta kudanya itu Kencana. ya. Pas dilihat sih emang ada, katanya dia jalannya ke arah lapang, kan di atas ada lapangan bola ya, dia yang tengah-tengah leuweung lah bahasanya. Emang ada katanya, sambil kudanya itu sambil merinding kayak gitu. Nah, saya kan kaget tuh katanya. Bangunin teman-temannya ya. Aneh. Pas bangunin teman-temannya, pas lihat ke juru warung atau pojok warung itu ada sosok hitam katanya. Udah pada lari. Ya, teman-teman saya kan sering kan sini nongkrong sampai jam 12 malam. Oh, jam 12 malam. Iya, jam 12 malam. Kadang-kadang pada pulang tuh pada subuh baru pada pulang. Ya jadi begitulah sahabat, cerita mistis dari sahabat saya. Pertanyaannya ya, siapa tahu sahabat semua gitu yang di rumah yang nonton channel saya ini, yang seperti tadi saya tanyakan ke orang sini ya, ada yang meninggal karena bunuh diri terus gentayangan, itu bener nggak sih gitu? Dan saya juga heran begitu kan, habis sini mah nggak ada. Udah Ada wangi-wangi bunga. kalau wangi bunga. Ada nggak sih yang gentayangan gitu dari yang orang yang meninggal itu? Menurut saya sebetulnya orang yang meninggal dunia itu, orang yang tersebut itu tidak gentayangan. Iya, yang gentayangannya itu ya nafsunya gitu, nafsunya yang dimanipulasi oleh jin, oleh jin-jin kafir gitu, sehingga dia akan coba-coba untuk fitnah gitu, seperti begini. Mana? Jadi kalau sahabat dengar, kalau misalkan ada orang yang meninggal karena bunuh diri atau apa, orang tersebut gentayangan, katanya begitu, itu jangan percaya. Itu jangan percaya. Jadi makhluk-makhluk astral tersebut atau jin-jin kafir tersebut, maksudnya jin-jin kafir itu ya jin-jin yang hanya mencari nafsu gitu. Jadi dia akan memanipulasi daripada nafsu-nafsu orang yang meninggal tersebut. Dia akan memanipulasi berubah wujud menjadi wajah orang yang meninggal tersebut gitu. Oh, pantes. Yang akhirnya menjadi fitnah seperti begini. Kalau misalkan kita mimpi orang yang sudah meninggal ya, menghantui kita gitu, akhirnya kita jadi berprasangka buruk kepada orang yang meninggal tersebut gitu. Itu nggak boleh. Itu fitnah dari jin, fitnah dari setan gitu. Jadi ya itulah yang perlu dipahami gitu. Jadi bukannya kita mendoakan orang yang sudah meninggal tersebut, malah jadi fitnah akhirnya gitu.
Jadi menurut saya yaitu orang yang sudah meninggal dunia itu tidak gentayangan, tetapi yang gentayangan itu ya nafsunya yang dimanipulasi oleh setan gitu, oleh jin kafir gitu. Jadi itu sahabat. Jadi manfaat dari video ini, cerita mistis ini memang ya sedikit-sedikit kita berbagi pengalaman dari poin ini ya. Jadi jangan sampai kita berprasangka buruk gitu kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kita harus berprasangka baik, malahan kita harus mendoakan beliau-beliau di sana gitu. Ya. Ya, jadi itu juga termasuk ini fitnah-fitnah dajjal gitu. Termasuk fitnah dajjal karena yang namanya setan itu atau jin-jin kafir itu di saat orang meninggal dunia, mereka tuh sudah siap-siap untuk membuat fitnah gitu. Jadi nanti berebut saya saya mau menyerupai orang tersebut gitu. Akhirnya nantinya kan ada yang kerasukan, Timbul lah. kerasukan, minta rokok, minta apa gitu kan, ngaku-ngakunya orang yang sudah meninggal, itu mau bohong gitu. Kadang-kadang yaitu nafsunya orang tersebut, dan kadang-kadang juga memang dari manipulasi jin gitu. Yang intinya orang yang sudah meninggal dunia mah nggak minta-minta gitu. Itu mah itu mah yang minta-minta mah ya yang butuh aja gitu. Iya. Yang saya mau tanyakan Ani, kenapa kan kalau misalkan timbul makhluk gaib, makhluk halus kayak gitu, ada yang bubang sama ada yang wangi-wangi bunga, itu kenapa? Iya kan, ada yang bubang, ada yang kembang lagi. Ya. Jadi kenapa ya wangi-wanginya itu beda-beda. Iya. Beda-beda wangi-wanginya itu. Yang menurut saya menurut saya memang ada yang wangian gitu ya. Iya. Wangi bunga, wangi minyak gitu. Iya. Itu biasanya itu siluman gitu. Siluman gitu. Siluman. Iya. Jadi siluman dia ya itu juga memang ya begini kayak misalkan kita mencium wangian, dan wangi itu sangat wangi sekali, tidak ada di dunia ini nyata. ya tidak ada. Jalan nyata. Nah itu bisa jadi juga itu memang dari para aulia gitu, dari para aulia. Terus juga ada yang memang wangi minyak melati atau apa gitu kan. Biasanya memang yang wangi minyak melati itu biasanya ngaku-ngaku dari utusannya Ibu Ratu gitu kan, dari sebagainya. Ya pokoknya wangi-wangi tersebut itu memang bisa ini ya, saya tidak bisa menyebutkan itu asalnya dari mana. Karena manipulasi makhluk itu sangat banyak sahabat, sangat banyak gitu. Cuma kalau yang bau bangkai ini memang itu berasal dari hawa nafsu. Dan sekarang pun seperti tercium lubang kayak gitu. hawa nafsu yang yang dahulunya mungkin Penasaran gitu ya, Bang. iya yang kebakar gitu kan. Ya, itu bukan orangnya yang gentayangan, bukan, tapi nafsunya gitu. Nah, jadi begini, misalkan ada orang yang kebakar, nantinya si jin kafir ini akan memanipulasi mirip-mirip orang tersebut, masuk ke mimpi orang bau bangkai. Akhirnya orang yang mimpi itu, si Anu malah kayangan, gentayangan, padahal jadi fitnah gitu loh itu. Manipulasi jin juga. Iya, manipulasi jin gitu. Yang intinya orang yang sudah meninggal mah nggak gentayangan gitu kan, enggak. Yang gentayangan mah ya nafsunya. Cuma ya itu yang bahayanya itu tujuan mereka apa sih, nakut-nakutin orang gitu. Yang bahayanya itu menurut saya itu nakut-nakutin dengan fitnah gitu, yang pada akhirnya kita ini ada suara-suara ini.
yang pada akhirnya kita lebih takut kepada makhluk-makhluk itu gitu loh. Jadi akhirnya ibadah-ibadah kita terganggu gitu kan dan lain sebagainya. Nah, ini saya dengar suara-suara ini ya. Jadi memang kalau makhluk-makhluk astral itu disinggung memang ada sebuah ini ya magnet gitu. Jadi semacam misalkan kita ingat kepada orang yang meninggal misalnya, itu akan muncul gitu nafsu yang dimanipulasi oleh jin kafir gitu. Dan seperti ini kita ngobrol ada bau bangkai kan? Dari tadi juga tangan merinding. Iya memang gitu. Terangkat Terasa banget mistis. Ya jadi itu sahabat, ini sahabat-sahabat saya nggak kuat karena kita tadi saya cerita bau bangkai, ini lagi bau bangkai ini. Jadi takutnya terjadi apa-apa. Itu saja dulu video kali ini dari kami semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila memang pembicaraan kami ada yang kurang berkenan, mohon dikritik di kolom komentar. Jangan lupa sahabat yang sudah nonton channel saya, terus dukung channel saya. Yang belum bergabung dengan channel saya, silahkan yang ridho ikhlas subscribe, like, comment, and share. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe sahabat.